Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indra Effendi Saputra Sibuan dengan NIM 2521104. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil dari makalah kami dari kelompok 11, yaitu tentang usaha-usaha pembaruan inovasi pendidikan. Sebelum itu, kita harus mengetahui bahwa apa saja itu usaha-usaha dalam pembaruan inovasi pendidikan. Seiring berkembangnya zaman, semakin banyak usaha-usaha yang dilakukan baik itu pemerintah maupun masyarakat dalam menangani permasalahan-permasalahan yang ada dalam pendidikan. Untuk itu, untuk menangani permasalahan yang ada di dalam pendidikan, kita harus memerlukan yang namanya pembaharuan pendidikan. Nah, untuk pembaharuan pendidikan ini bisa dikatakan sebagai solusi untuk menangani masalah-masalah tersebut. Baiklah, untuk langkah selanjutnya yaitu apa saja pembaruan-pembaruan pendidikan yang kita laksanakan pada saat ini. Yaitu nomor satu yaitu pembaharuan kurikulum. Pembaharuan kurikulum ini bisa dikatakan juga dengan pembaharuan cara atau pembaharuan materi dalam menyampaikan sebuah ilmu kepada peserta didik. Pembaruan kurikulum merupakan salah satu upaya dalam pembaruan pendidikan. Perubahan kurikulum bisa diartikan sebagai perubahan kurikulum yang terdapat perbedaan dalam satu atau lebih komponen dari kurikulum dengan periode tertentu. Pembaruan kurikulum disebabkan oleh adanya usaha yang disengaja untuk mengubah semua yang terlibat dalam kurikulum, seperti pendidik, peserta didik, kepala sekolah, pemilik sekolah, maupun orang tua dan masyarakat yang memiliki kepentingan dalam pendidikan. Proses pembaharuan kurikulum harus dirancang dengan sebaik mungkin untuk menghindari masalah-masalah atau kendala yang terjadi sebelumnya. Yaitu untuk nomor 2 usaha-usaha dalam pembaruan pendidikan yaitu pengelola pendidikan inovatif. Inovasi pendidikan adalah hal yang baru yang dimunculkan oleh seseorang atau sekelompok orang, baik itu berupa hasil invensi atau pemikiran, discovery yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan atau untuk memecahkan masalah-masalah pendidikan. Inovasi ini bisa dikatakan juga pemikiran seseorang untuk mengatasi masalah-masalah dalam pendidikan. Baiklah, kita lanjut nomor 3 yaitu usaha-usaha dalam pembaruan pendidikan, pengembangan pendidikan di luar sekolah. Seperti yang kita jalani saat ini, pengembangan pendidikan di luar sekolah itu baik itu berupa les privat, yaitu baik itu pendidikan yang di rumah, di lingkungan, banyak situ kan pendidikannya. Nah, pendidikan tidak hanya didapatkan dari bangku sekolah saja, akan tetapi pendidikan bisa didapatkan dari luar sekolah. Banyak sekali ilmu-ilmu yang tidak bisa didapatkan dari bangku sekolah, namun bisa didapatkan di luar sekolah. Kita bisa dapatkan hal ini perlu kita lakukan dengan melakukan pembaruan di lingkungan luar sekolah. Baiklah, untuk nomor 4 yaitu homeschooling. Tidak asing lagi bagi kita mengenai homeschooling. Homeschooling dianggap sebagai bentuk pendidikan informal yang efektif di masa sekarang. Homeschooling merupakan bentuk pendidikan formal yang dilakukan secara mandiri atau dilakukan oleh keluarga. Nah, seperti yang kita jalani pada saat ini, homeschooling itu banyak sekali contohnya, yaitu pendidikan mandiri di rumah atau bisa diundang guru les di pendidikan di rumah untuk mengajarkan ilmu-ilmu, baik itu secara mandiri, secara informal ya. Homeschooling ini bisa dijadikan sebagai solusi untuk meretas permasalahan-permasalahan pendidikan, atau misalnya di bangku sekolah tidak ada yang kurang paham dengan materi pembelajarannya, itu bisa lebih mudah dipahamkan dalam homeschooling ini. Pendidikan di Indonesia banyak sekali yang menggunakan homeschooling ini di luar kota maupun di dalam daerah. Meskipun peserta didik tidak bisa mengikuti pendidikan di sekolah, akan tetapi dia tidak bisa mengikuti pendidikan di rumah untuk mengikuti homeschooling.
keluarga menjadi peran penting agar tetap terlaksananya pendidikan, baik itu di homeschooling, sekolah, maupun di tempat-tempat lainnya. Cukup sampai di sini juga dari hasil presentasi saya mengenai usaha-usaha dalam pembaruan pendidikan. Selanjutnya, inovasi pendidikan ini akan dilanjutkan oleh kawan sekelompok saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.